Kami akan menjelaskan materi tentang kebijakan pendidikan dan kesehatan di masa Orde Baru. Kebijakan pendidikan dan kesehatan di masa Orde Baru. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan kualitas dan nasib suatu negeri. Sudah bukan rahasia lagi bahwa banyak negara maju di dunia ini bukan karena semata-mata ditunjang oleh adanya sumber daya alam yang melimpah, namun karena sumber daya manusia yang berkualitas. Dan sumber daya manusia yang berkualitas karena mereka telah melakukan investasi yang benar, yakni investasi di bidang pendidikan dan kesehatan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan melahirkan manusia-manusia yang unggul dan kompetitif, dan pastinya memiliki kecerdasan dan mampu mengembangkan potensi kemanusiaannya. Jika kesehatan terjamin sedari dini, maka jaminan pemenuhan gizi, potensi perkembangan tubuh dan psikis sumber daya manusia akan terjaga dan berkualitas, yang pada lanjutannya akan menopang pembinaan lanjutan di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Arah kebijakan pendidikan di Indonesia. Yang pertama, mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal. Yang ketiga, melakukan pembaharuan sistem pendidik termasuk pembaharuan kurikulum berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik. Kriteria kebijakan pendidikan. Yang pertama, memiliki tujuan pendidikan. Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan. Yang kedua, memenuhi aspek legal forma kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hierarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Yang ketiga, dibuat oleh yang berwenang. Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu sehingga tak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Kebijakan pendidikan desentralisasi. Berdasarkan beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan desentralisasi berpengaruh cukup signifikan terhadap kemajuan dan pembangunan pendidikan. Terdapat 4 dampak positif yang dapat dikemukakan untuk mendukung kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu 1. Peningkatan mutu, 2. Efisiensi keuangan, 3. Efisien administrasi, dan 4. Perluasan atau pemerataan. Kebijakan otonomi pendidikan, manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang memberi kewenangan pada sekolah untuk merencanakan sendiri upaya peningkatan. Pendidikan yang berbasis pada partisipasi komunitas agar terjadi interaksi yang positif antara sekolah dengan masyarakat. Dengan menggunakan paradigma belajar akan menjadikan pelajar menjadi manusia yang diberdayakan. Pemerintah juga mencanangkan pendidikan berpendekatan PEE yang memberi pembekalan kepada pelajar untuk siap bekerja. Kebijakan kesehatan, masalah kesehatan dan pembangunan nasional derajat kesehatan masyarakat berhubungan dengan pembangunan sosial ekonomi. Dikhawatirkan memberi pengaruh terhadap kualitas kesehatan penduduk. Diharapkan ada perhatian khusus penduduk yang rentan seperti ibu, bayi, anak, dan lansia. Masalah status gizi buruk sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemajuan sumber daya manusia. Analisis kebijakan kesehatan ada 3, yaitu 1. Kemiskinan, suatu kekurangan kebutuhan dasar untuk mempertahankan hidup. 2. Keadilan pemerataan sosial yang mencakup akses layanan kesehatan sesuai kebutuhan, mekanisme pengalokasian sumber daya kesehatan, dan jaminan bahwa wilayah-wilayah berbeda. 3. Pembangunan
yang dilaksanakan secara terus-menerus dan terencana. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.